Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. هذه ملتقطة من الرحلة المسمى بليالي القدر في الأخذ عن الحبيب أبي بكر، وهي رحلة الحبيب الكريم السخي والعابد التقي علوي بن علي الحبشي. وصولنا إلى نقرسي، وبعد أن جلسنا جلسة خفيفة خرجنا وركبنا السيارة، وكان السيد عبد القادر بن هادي سعفنا، وتوجهنا إلى نقرسي ووصلناها الساعة 5:15، ونزلنا أمام بيت الحبيب العارف بالله قطب زمانه سيدنا أبي بكر بن محمد السقاف، فتلقانا أمام البيت العم الفاضل ملازم الحبيب أبي بكر هود بن عبد الله سقاف، وابن الحبيب أبي بكر سقاف بن أبي بكر، وجملة من الإخوان والمحبين، ومنهم المحب الخلاصة سلم دومان وكان بسورابايا. ولما سمع بتوجه سيدي علوي من سولو خرج إلى نقرسي لمواجهة الحبيب علوي وحضور مجالسه. ثم دخلنا البيت الميمون الذي هو بالبركات مشحون، بيت الحبيب أبي بكر بن محمد السقاف. فحين واجهنا محياه الجميل، وأشرق علينا نور وجهه الذي يتلألأ مثل القمر ليلة البدر، أسبلت العيون وابلها، طفح السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني. فلما قرب سيدي علوي من الحبيب أبي بكر كب على يديه يقبلهما وتعانق مدة وهما يبكيان ويحمدان الله تعالى على هذا اللقاء بعد 10 سنين. وصار الخشوع وهيبة اللقاء إلى الحاضرين، وأخذت الناس دهشة وأوجموا سكوتا، فلا ترى إلا عيونا سائلة وعناق خاضعة لهذا الاتفاق العظيم بعد الغيبة الطويلة، غيبة الأشباح، وأما الأرواح فهي حاضرة لا تغيب. Ini malam hari ini bertepatan dengan Zikrul Maulidin Nabawi, sekaligus kita peringati Haul Al-Arif Billah Al-Habib Alawi bin Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi, putra dari sahib Maulid, dan beberapa salihin, beberapa aulia yang tadi kami sebut dalam Fatihah yang wafat pada bulan ini, diantaranya Al-Habib Ahmad, saudaranya Habib Alwi, Habib Ahmad bin Ali Al-Habshi, kemudian juga Al-Habib Hasan Asy-Syatiri, Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, dan Al-Habib Syekh bin Segaf, Al-Habib Syekh bin Al-Habib Abi Bakar As-Segaf yang wafat di Solo persis tanggal 12 Rabiul Awal. Di kesempatan ini, sebelum kita nanti teruskan membacakan maulid, tahlil, dan penutup majelis, saya ingin sampaikan tentang rihlah. Ini kitab disebut dengan Layalil Qadr, ibarat malam-malam yang sangat mulia seperti Lailatul Qadr, yang di dalamnya kumpulan tentang rihlahnya perjalanan Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habshi. Tujuan utamanya adalah ke Gresik, mendatangi Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang merupakan murid atau santri dari ayahnya. Kedatangan Al-Habib Alwi ini untuk mengambil amanah dari Al-Habib Abu Bakar, amanah yang dititipkan oleh Habib Ali ayahnya. Amanah itu dititipkan melalui Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf.
Dan ini pertemuan setelah kurang lebih 10 tahun terpisah, lalu terjadilah pertemuan yang akan diceritakan ini. Dan tentunya dalam rihlah itu, dalam perjalanan itu, Al Habib Alwi singgah di beberapa kota, termasuk di Jombang, kemudian di Pekalongan, ya, mulai dari Jawa Tengah sampai Surabaya, Gresik, bahkan sampai ke Pasuruan. Nah, yang kita baca saat ini ketika sampainya beliau di Gresik, setelah di Surabaya itu disambut dengan Al Habib Abdul Qadir bin Hadi As-Segaf, saudara dari Al Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Habib Muhammad bin Hadi ini guru dari Al Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf, ayahanda Al Habib Taufik. Kemudian wa ba'da an jalasna jalsa khafifah kharajna wa rakibna sayyarah. Kata beliau, setelah kami duduk ringan di Surabaya, setelah sebentar beberapa saat di Surabaya, maka berangkat dengan menaiki mobil dan ditemani oleh Al Habib Abdul Qadir bin Hadi menuju ke Gresik. Jadi berangkat ke Gresik dari Surabaya dan sampai Surabaya persis jam 5:45, berarti jam 16:45. Jadi jam 5 kurang sudah sampai di Gresik dan persis turun di depan rumah Al-Qutub, ya, Qutbi zamanih Sayyidina Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqqaf. Kebetulan yang menyambut pertama fatalaqana amamal bait, di depan rumah Al-Habib Abu Bakar, yaitu kakek kami yang merupakan khadimnya Al-Habib Abu Bakar, pelayannya Al-Habib Abu Bakar dan mulazimnya Al-Habib Abu Bakar, yaitu Al-Habib Hud bin Abdullah bin Umar As-Segaf. Nah, kemudian juga putranya Al-Habib Abu Bakar, juga kakek kami, yaitu Al-Habib Segaf Ibn Al-Habib Abi Bakar. Dua orang ini yang menyambut, dan wa jumlah minal ikhwan wal muhibbin, banyak juga orang lain dari kalangan para pecinta-pecinta auliaillah yang sudah menunggu kedatangan Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Di antaranya di situ disebutkan ada Syekh Salim Doman yang asalnya di Surabaya, tapi ketika dengar Habib Alwi mau ke Gresik, beliau segera ke Gresik untuk tidak mau ketinggalan pertemuan Al-Habib Alwi dengan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kemudian setelah kata Habib Alwi, kami masuk ke rumah Al-Habib Abu Bakar yang penuh dengan keberkahan. Kemudian ketika Al-Habib Abu Bakar sudah keluar, kami pandang, kata beliau, wajah Al-Habib Abu Bakar yang begitu indah, dan dari wajah beliau tampak bersinar cahaya yang seperti rembulan di bulan purnama. Cahayanya begitu sempurna, kata Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, yang membuat mata yang memandangnya pasti terpana dan pasti akan menangis. Kemudian seketika itu Habib Alwi langsung bersyair, tafahas sururu alayya hatta
annahu min farati ma qad sarrani abkani. Tafaha ay imtala, penuh kebahagiaan atas diri saya sampai seakan-akan dari sangatnya bahagia itu, kebahagiaan itu bisa membuat saya menangis melihat wajah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Ketika keduanya sudah saling mendekat, langsung Al-Habib Alwi memegang kedua tangan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dan mencium tangan mulia Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Keduanya saling berpelukan sesaat, saling menangis, kemudian saling mengucapkan pujian alhamdulillah ala hadzal liqa ba'da 10 sinin. Katanya alhamdulillah atas pertemuan ini setelah 10 tahun kita terpisah tidak berjumpa. Nah, ketika itu luar biasa ya, al-khusyu, rasa khusyuk, tenang, haibah, wibawa pertemuan dua orang mulia ini terbawa sampai kepada hadirin dan membuat hadirin juga terpana, tidak mampu berkata apa-apa, mereka hanya diam dan semua pada saat itu matanya meleleh, menangis, keluar air mata dan mereka semuanya menundukkan kepala, wa'naqan khadi'ah, karena melihat dua pertemuan yang luar biasa, lihadzal ittifaqil azim ba'dal ghaibati tawilah. Tentunya yang dimaksud ghaibatil asbah, ya tentunya ghaibahnya di situ dalam arti tidak bertemu 10 tahun itu secara jasad, tapi bukan arwah. Kalau ruhnya tentu selalu saling bersambung antara wali yang satu dengan wali yang lainnya. Nah. ثم جعل الحبيب أبو بكر متع الله به ينظر إلى سيد علوي ويكرر الترحيب والتأهيل، وكلما أخذ مدة يسيرة عانق سيدي إلى 3 مرات، وأسارير الفرح والسرور تلألأ على وجهيهما. ثم قال الحبيب أبو بكر: من قبض لا يسيب. من قبض لا يسيب. Nah, فقال سيدي. Jadi Al-Habib Abu Bakar setelah itu memandang Al-Habib Alwi, kemudian berkali-kali mengucapkan at-tarhib wa ta'hil, marhaban ahlan wa sahlan, marhaba ahlan wa sahlan, itu terus diulang-ulang sama Habib Abu Bakar. Kemudian tidak lama dirangkul lagi, ya, dipeluk lagi sampai 3 kali. Dipeluk, saling berpelukan sampai 3 kali, dan nampak sekali kebahagiaan itu terpancar dari wajah keduanya, baik Al-Habib Abu Bakar maupun Al-Habib Alwi, ala wajhaihima. Suma qala Al-Habib Abu Bakar, Habib Abu Bakar berkata, man gabad la yusayyib, man gabad la yusayyib, barang siapa yang sudah menggenggam sesuatu yang berharga, tidak mungkin dia akan menyia-nyiakan sesuatu yang sudah digenggam itu. Artinya maksudnya beliau saat ini Habib Alwi ada di genggaman saya dan tidak akan saya sia-siakan begitu saja, kata Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. فقال سيدي تحت أمركم، وقد جئنا زائرين قاصدين محتاجين طالبين لنا ولأولادنا ولأهلنا، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فقال الحبيب أبو بكر: فنطرحك على الرأس وأبشر بما يسرك، أو ما هذا معناه.
ثم قال أنا اليوم من الصبح وأنا في قلق وساكت ولا أنا داري إيش هذا الأمر. فلما وصلت زال ما بي وانشرح الخاطر وتنشطت. فقال له سيدي علوي قد أخبرنا العم حسين بن محمد الحداد وقال أسرعوا اذهبوا إلى نقرسي لأن الحبيب أبا بكر في قلق منتظركم. Nah, jadi setelah Al-Habib Abu Bakar berkata, barang siapa yang menggenggam tidak akan menyia-nyiakan yang dia genggam, man gabad la yusayyib, maka Habib Alwi berkata, tahta amrikum, kami apa kata perintah antum wahai Habib. Wa qad ji'na zairin qasidin, kami datang ini sebagai orang yang berkunjung menuju butuh, muhtajin, talibin, meminta doa dari antum, meminta berkah, meminta kebaikan, lana wali auladina wali ahlina, baik untuk saya, untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya semuanya. Kemudian beliau memposisikan diri seperti ikhwatu Yusuf, seperti saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang ketika datang kepada Nabi Yusuf di saat Nabi Yusuf sudah menjadi katakanlah kalau sekarang menteri pertanian di Mesir, ya, ketika di Syam, Palestina, tempatnya Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf waktu itu kena paceklik, diperintahkanlah saudara-saudaranya Nabi Yusuf datang menghadap Nabi Yusuf membawa dagangan uang untuk membeli beras. Nah, ketika di depan apa yang di ayat yang dikutip oleh Habib Alwi ini, ya ayyuhal aziz massana wa ahlana dhurru waji'na bi bid'atin muzjatin fa awfilanal kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Ya ayyuhal aziz, yakni wahai pejabat yang mulia, kalau diartikan ayatnya, ya, ucapannya saudaranya Nabi Yusuf ini kedatangan kedua kalinya ini setelah Binyamin ditahan, ya. Dia bilang masana wa ahlana durru, kami dan keluarga kami ini sudah tertimpa lapar, kami ini paceklik, kena kelaparan, wajibna bi bid'atin muzjatin, dan kami datang dengan dagangan yang bisa dibayar, dan dagangan kami ini kecil sekali, ya. Waktu itu yang dibawa uang-uang dirham yang sudah tidak murni peraknya, ya, dan tidak murni peraknya, dan sebagian mufassirin mengatakan jumlahnya itu sama persis ketika Nabi Yusuf alaihissalam dibeli, ya, sama persis, kurang lebih 4 dirham kalau nggak salah. Sebagian mufassirin mengatakan seperti itu. Aqwal fi hada. Kemudian dia bilang mereka mengatakan fa'au filanal kaila, tolong penuhi timbangan kami ini, wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah atas kami, innallaha yajzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah membalas orang-orang yang bersedekah. Jadi ini memohon belas kasih, ya. Jadi seakan-akan Habib Alwi ini sebagai orang yang memposisikan diri memohon belas kasihnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf. Ini tawaduknya Habib Alwi. Jadi tawaduknya yang begitu luar biasa, padahal beliau juga orang mulia, putra dari orang mulia, bahkan putra dari gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad. Kemudian Al-Habib Abu Bakar berkata, banatul haq 'ala ras wa abshir bima yasurruk, kamu akan saya taruh di atas kepala saya, dan bergembiralah dengan segala sesuatu yang bisa membahagiakan kamu.
au ma hadza ma'na. Dan Habib Abu Bakar berkata, saya ini dari mulai subuh sudah gelisah, tapi saya diam, saya enggak tahu ada apa ini, kok tiba-tiba gelisah. Wala ana dari ishadal amr. Falamma wasaltu, ketika kalian sampai ke sini, ketika kalian sudah sampai, tiba-tiba insyarahal khatir, hilang rasa gelisah di hati saya, kemudian menjadi lapang, saya menjadi giat, menjadi semangat ketika mendapati kedatangan kalian semuanya. Kemudian Habib Alwi bilang, ya, kami diberitahu oleh Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, Jombang, yang waktu itu masih di Jombang. Habib Husain bin Muhammad berkata, asri'u idhabu ila Gersi li'anna al-Habib Abu Bakar fi qalaqin muntadhirukum. Segera, jangan ditunda-tunda berangkat ke Gresik, karena Habib Abu Bakar sudah gelisah menunggu kalian. Padahal sebelumnya itu waktu sebelumnya itu ada cerita di sini juga, di kitab ini juga. Waktu Habib Alwi sampai di Jombang itu, Habib Alwi itu ngomong sama Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, kami ini sebenarnya sudah lama mau datang ke Habib Abu Bakar, tapi kami dengar, kata Habib Abu Bakar, kata Habib Alwi, kami mendengarkan dapat kabar antum bilang mudah-mudahan Habib Alwi jangan sampai datang. Karena kalau Habib Alwi datang kemudian ke Habib Abu Bakar lalu menerima amanat dari Habib Abu Bakar yang titipan dari Habib Ali, ini seakan-akan isyarah Habib Bakar mau wafat. Sudah mau wafat. Jadi Habib Husain ini takut kejadian seperti itu. Maka kata Habib Alwi, gara-gara omongannya antum ini kami tunda-tunda ini ke Gresik. Sebenarnya sudah lama kami mau datang ke Gresik, dan ternyata justru Habib Alwi yang wafat duluan setelah peristiwa ini, ya. Dan Habib Husain Jombang juga yang wafat lebih dulu. Habib Abu Bakar Gresik justru akhir wafatnya tahun 1958 Masehi, ya. Kemudian ثم أنشد الأخ عبد القادر بن عمر مولى خله بصوت سماع بقصيدة الحبيب علي صوت الغناء يشرخ الخاطر تذهب به كل أحزاني. وبعد الإنشاد سأل الحبيب أبو بكر لمن هذه القصيدة المذكورة؟ فقيل له للحبيب علي. قال متع الله به أيام كنت في حضرموت، الحبيب علي متعلق بي غاية، وزوجني أول زواج ومؤنته من عنده. ولما عزمت على السفر قال لي إن بغيت نحن نزوجك ثانية بنزوجك، فاعتذرت وأذن لي بالسفر، وأنا لا أقوم ولا أقعد ولا أفعل شيئا إلا بإشارة منه وهو حاضر عندي، أو ما هذا معناه رضي الله عن الجميع ورزقنا ما رزقهم والمتقون رجاله وحضوره يا رب فالحقنا بهم يا ربنا في خير وعافية. Kemudian Al-Habib Abdul Qadir, di situ ada Abdul Qadir bin Umar Maula Khilaf, qasidah dengan lahan sama. Jadi sama itu nama apa, semacam kayak genre gitu ya, genrenya sama. Jadi lahan sama itu qasidah yang diiringi dengan seruling, itu namanya bisot sama. Jadi ansyada bisawt sama, di situ sautil ghina yashlahul khatir, di antara baitnya tadhhab bihi kullu ahzani. Ini qasidahnya Habib Ali Al-Habsyi. Kemudian setelah qasidah ini dibacakan, Habib Abu Bakar tanya, ini qasidahnya siapa? Dibilang ini qasidahnya Habib Ali.
Sebenarnya Habib Bakar tahu, cuma tanya gitu ya. Kemudian Habib Bakar bilang apa? Ayyam kuntu fi Hadramut, waktu saya di Hadramut, tepatnya di Siwun, ya di Anisah, di pondoknya Habib Ali Al-Habsyi. Kata beliau, Habib Ali itu ta'alluqnya sama saya luar biasa, cintanya sama saya sudah di puncak, ya, di ghayah. Sampai pertama pernikahan saya dinikahkan oleh Habib Ali. Sampai modalnya dimodali Habib Ali, yang nyarikan Habib Ali, yang mintakan Habib Ali, yang maharnya, lamarannya, semuanya dari Habib Ali. Kemudian tidak lama ditolak ya oleh Habib Bakar. Sama Habib Ali ditawari lagi, kalau masih mau nikah lagi, ana yang nyarikan lagi, ana kawinkan lagi, ana nikahkan lagi, kata gurunya. Jadi Habib Ali ini syekh nazarnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf. Tapi Habib Bakar tidak mau, kemudian minta izin kepada Habib Ali untuk pulang. Dan setelah diizini beliau pulang, beliau berkata, saya tidak berdiri, tidak duduk, tidak melakukan apapun kecuali atas petunjuk dari guru saya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini ta'alluqnya seorang santri murid kepada guru. Jadi semua yang saya lakukan atas isyarah petunjuk dari Habib Ali, dan Habib Ali selalu hadir, ada bersama dengan saya. Ini yang perlu ditiru oleh para santri, ta'alluqnya Al-Habib Abu Bakar kepada Al-Habib Ali seperti Habib Ali kepada gurunya. Muddah yasirah, dalam masa sebentar, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, yang dikatakan 3 wali, namanya sama, itu salah satunya, ya, makomnya sama, haliyahnya sama. Salah satu adalah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, gurunya Habib Ali. Dan yang wali ketiga adalah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Itu luar biasa, sampai dikatakan tidak dikatakan murid sejati kecuali sebagaimana halianya Habib Ali dengan gurunya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Begitu juga inilah yang dilakukan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf terhadap gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Nah, ومما قاله الحبيب أبو بكر بعد أن أمعن النظر إلى سيدي علوي ما كذب الفؤاد ما رأى الله أعلم بمراده لأن هذا مما يعلمه الباري ويعلمه من يشاء من عباده أهل العلم اللدني اللهم هب لنا ما وهبت لهم بمحض الفضل والإحسان في خير وعافية. Amin. Jadi kalau tadi Habib Alwi bawa syahid ayat ya ayyuhal aziz massana wa ahlal durru, ini Habib Abu Bakar setelah melihat Habib Ali, ya, dilihat luar biasa pandangannya Habib Abu Bakar kepada Habib Alwi. Kemudian Habib Abu Bakar mengeluarkan ucapan, ini kutipan ayat Al-Quran di surat An-Najm, ya, ketika menceritakan tentang Mi'raj, ma kadzabal fuadu ma ra'a, tidak mungkin hati dusta mendustakan apa yang dilihat, ya. Kemudian kata beliau di sini, Allahu a'lamu bi muradih, yang tahu maksudnya ini hanya Allah, ya, karena ini sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala dan hanya diajarkan kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki, yang merupakan ahlul ilmi ladunni, ya. Dan kita berdoa, Allahumma hab lana ma wahabta lahum bimahdil fadli wal ihsan fi khair wa afiyah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan anugerah oleh Allah
sebagaimana yang dianugerahkan kepada mereka oleh Allah Ta'ala fi khair wa afiyah, amin. Wa mimma qalahu mata'allahu bih in fatahal mughlaq wa alam isyarah ila ru'ya ra'aha sayyidi alwi qadiman wa hiya annahu ra'a annahu fatahal ammari ay al-khizanah fa idza bil habib Abi Bakar jalisun fihi ثم دخل وقت صلاة المغرب فأذن مؤذن وصلينا المغرب والعشاء جمع تقديم وبعد الصلاة جلس الحبيب أبو بكر ومن حضر المجلس الحشيم وكان من عادته متع الله بحياته لا يجلس للروحة بعد المغرب بل الروحة عنده عشية إلى صلاة المغرب ولما كان فرحا مسرورا بقدوم سيدي علوي جلس بعد المغرب وأتوا الناس أفواجا من قرسي وسربايا ووقعت روحة عظيمة وامتلأ المكان وازدحم وبعد أن استقر بنا المجلس أمر الحبيب أبو بكر ولده سقاف بالإنشاد فأنشد بصوت سماع بقصيدة لسيدي علوي امتدح بها الحبيب أبا بكر قديما في 22 محرم سنة 1350 هجرية مع وصول سيدي العارف بالله الحبيب أبي بكر بن محمد السقاف إلى بيت سيدي علوي bin Ali. Kemudian di antara yang diucapkan oleh Al-Habib Abu Bakar, beliau berkata infatahal mughlaq, sekarang yang tertutup sudah terbuka. Wahya wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu yang dimaksud yang tertutup itu apa, yang terbuka, yang tertutup, yang terbuka itu apa, wallahu a'lam. Isyarah ini seakan-akan isyarah katanya terhadap satu mimpi yang pernah dialami atau mimpinya Habib Alwi dulu. Jadi dulu Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi ini pernah mimpi. Waktu itu beliau sedang membuka almarinya, ya, membuka almari. Ketika dibuka ternyata dalam lemari di situ ada Habib Abu Bakar duduk di atas lemari. Jadi Habib Alwi di Solo buka lemari, ada Habib Abu Bakar duduk di dalamnya. Kemudian turun, tiba-tiba masuk waktu sholat maghrib, berkumandang azan maghrib, kami dan Habib Abu Bakar, kata beliau, sholat maghrib dan isya jamak takdim. Setelah sholat maghrib, setelah sholat, ya, Habib Abu Bakar duduk dan banyak sekali waman hadar al majlis al hashim, banyak sekali orang yang hadir waktu itu di majlis yang luar biasa itu. Ya, sebenarnya adatnya, tradisinya Habib Bakar tidak mau roha ba'dal maghrib. Rohanya Habib Bakar itu sore asyiyah, tapi khusus hanya waktu itu rohahnya ba'dal maghrib. Nah, ini yang dilihat dalam mimpinya Habib Alwi Al-Habsyi. Walamma kana farihan masruran bi qudum Sayyidi Alawi jalasa ba'dal maghrib. Dan ini terulang dalam pertemuan itu karena beliau saking bahagianya kedatangan Habib Alwi di Gresik, tidak terasa maka beliau pun tidak roha, duduk nyambut Habib Alwi itu sampai maghrib, gak terasa, ya. Dan datang manusia yang banyak waktu itu, tempat itu sampai penuh, gak cukup. Ya, dari mana-mana, dari Gresik, dari Surabaya, dari kota-kota sekitar itu datang dan terjadi satu rauhah azimah, ya, satu roha yang agung dan izdaham, imtala al makan wazdaham. Waktu itu penuh sekali orang itu, ya, sampai istaqar al majlis. Setelah majlis sudah berjalan, ya, berjalan, kemudian Habib Abu Bakar memerintahkan putranya Al-Jad, kakek kami Al-Habib Segaf, untuk insyad qasidah sama dengan sod sama, dengan nada sama, qasidah
yang dibaca itu qasidahnya Habib Alwi waktu muji Habib Abu Bakar. Qasidah ini diinsya oleh Habib Alwi itu tanggal 22 Muharram tahun 1350 Hijriah, bersamaan dengan datangnya Habib Abu Bakar ke Solo, ya, ke rumah Habib Alwi. Karena waktu itu memang Habib Bakar taraddat ila Solo, sampai terbangun Masjid Jami' Segaf itu bangunannya Habib Abu Bakar. Ketika Habib Abu Bakar mondar-mandir ke Solo, ya, jadi qasidah yang tadi dibaca ba'dal qiyam, ya qasidah itu tadi yang dibaca oleh Al-Jadd Al-Habib Segaf atas perintah dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Di situ ada kata-kata Jak Atsyan Alwi Faghnamil Fadl Tasgi. Datang kepadamu Alwi dalam keadaan kehausan, maka berilah ia minum, ya, karena dia sedang kehausan. Naam. Wa ba'da tamami insyadiha وبعد تمام إنشادها قيل للحبيب أبي بكر بيت القصيدة قوله جاك عشان علوي فاغنم الفضل تسقيه فقال سيدي علوي نعم جئنا طالبين ومستمدين لنا ولأولادنا ولأهل بيوتنا وذكر طلوع والده الحبيب علي لزيارة دوعان. Ba'da tamam insyadiha, setelah selesai qasidah, ada orang yang bilang, Syufi Habib Bakar, di qasidah ini ada kata-kata Jak Atsyan Alwi Faghnamil Fadl Tasqih. Alwi datang kepadamu dalam keadaan kehausan, maka berilah ia minum sebagai anugerah dari kamu. Maka Habib Alwi langsung menyahut dengan mengatakan, na'am ji'na talibin wa mustamiddin lana wa li auladina wa li ahli buyutina. Kami datang, Habib Abu Bakar, dalam keadaan minta mohon belas kasih, mohon pertolongan untuk berkah untuk kami, untuk anak-anak kami, dan untuk keluarga kami semuanya. Ya Habib Abu Bakar muwaffin wal jamala fit din wad dunya. Kata Habib Abu Bakar, sudah terpenuhi, ya, dan keindahan fit din wad dunya, keindahan kamu peroleh dalam urusan agama dan urusan dunia. Nah, wa quri'a في ذلك المجلس في مجموع المبشرات والمرائي رؤيا رآها الحبيب عبد الله بن علوي العيدروس ساكن بكالونغان أنه رأى الحبيب الأعظم يقول له إذا اشتقت إلى رؤيتي انظر إلى وجه أبي بكر بن محمد السقاف وانظر إلى ذقنه. Nah, di majlis itu dibacakan juga kumpulan al-mubasyirat, kabar-kabar gembira, dan kumpulan mimpi-mimpi yang tertulis di situ, wal marai, yang diantaranya yang dilihat, yang mimpinya Habib Abdullah bin Alwi Al-Idrus Pekalongan, ya, diantaranya beliau mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkata kepada beliau, idza ishtaqta ila ru'yati unzur ila wajhi Abi Bakar bin Muhammad As-Saqqaf wanzur ila dhaqani. Kamu kalau kangen saya, kata Rasulullah, kalau rindu sama saya, lihat wajahnya Habib Abu Bakar. Lihat wajahnya Habib Abu Bakar dan lihat dhaqannya. Dhaqan itu ini, ya. Lihat dhaqannya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf. Ini sangat luar biasa, ya. Tidak ada yang bisa menerima hal-hal semacam ini kecuali memang orang-orang tertentu, ya. Nah, wa kana Sayyidi Alwi muwajjih al-Habib Abi Bakar فطلب العم عبد القادر بن هادي من سيدي علوي أن يجلس بجانب الحبيب أبي بكر وقال أجلس مواجه الحبيب أبي بكر امتثالا لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم في الرؤيا.
Allah. Jadi ketika itu Habib Alwi posisi duduknya menghadap ke Habib Abu Bakar. Kemudian ada yang minta, Habib Alwi, antum mestinya duduk di sampingnya Habib Bakar, jangan di depannya Habib Abu Bakar. Kata Habib Alwi apa? Enggak, saya justru akan duduk menghadap kepada Habib Abu Bakar karena imtithalan, ya, mentaati perintah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kangen sama Rasulullah suruh lihat wajahnya Habib Abu Bakar. Saya tidak mau terlewatkan memandang wajahnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Nah, kemudian ثم خاطب الحبيب أبو بكر سيدي علوي جئنا إلى عندكم أولا بغينا العطر العودي عطر بالخيور ولكن ما أخذنا شيئا ولا قصدنا العطر بل لنا قصد آخر فأجابه سيدي علوي قصدكم الاعتناء بنا وتقريبا إلى ما كان عليه أهلنا. Dan Habib Bakar bilang pada Habib Alwi, dulu beberapa tahun yang lalu kami datang ke Solo mau minta etir ud, minta minyak wangi ud, ya, tapi sebenarnya kami tidak ngambil apa-apa dan tujuan kami bukan minta minyak wangi, itu bukan tujuan utama kami, tapi kami punya tujuan lain, balana qasad akhar. Dan Habib Alwi langsung menjawab, ya wahai Habib Abu Bakar, qasdukum al-i'tina bina, tujuan kami tahu tujuan kamu adalah memperhatikan kami dan mendekatkan kami dengan apa yang dilakukan oleh para leluhur kami, ya, wa taqriban ila ma kana alaihi ahluna. Masya Allah. Naam, ثم أنشد الأخ سقاف ابن الحبيب أبي بكر بقصيدة امتدح بها سيدي علوي الحبيب أبا بكر قديما، وهي قوله: انفتح بابنا المغلق وجات البشارة، قد أتى السائل إلى الجربة وخضر شجارة، قد بدا السعد في المنزل واشرقت أنواره، يوم مبروك قد قرب حبيبي مزاره، إلى آخر القصيدة. نعم. وسبب إنشاء هذه القصيدة لما وقع الحرب وانقطعت الطرق بين سولو والبلدان الأخرى، وصل الحبيب أبو بكر إلى سولو وأنشدت بين يديه ففرح بها واستبشر وحصل الفرج بعدها. نعم. Kemudian Al-Habib Abu Bakar memerintahkan putranya Al-Jad Al-Habib Segaf qasidahnya Habib Alwi memuji Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, ya, yang matla'nya awalnya infatah babunal mughlaq wajatil bisyarah qad atasail ilal jirbah wa khaddar syijarah ila akhiril qasidah. Qasidah ini diinsya, dikarang oleh Habib Alwi Al-Habsyi ketika waktu itu terjadi perang, ya, perang karena waktu itu masih masa penjajahan, kemudian tertutup, ya, antara jalan dari Gresik ke Solo dan kota-kota yang lain itu terhambat karena peperangan. Dan ketika Habib Abu Bakar sampai di Solo, dibacakan qasidah ini, dan Habib Bakar terlihat berbahagia sekali dan subhanallah biiznillah perang terhenti, ya, dan Allah Ta'ala mengangkat segala kesusahan pada saat itu. Nah, ikhtasir wa ba'dal insyad qala al-Habib Bakar mukhatiban وبعد الإنشاد قال الحبيب أبو بكر مخاطبا سيدي علوي: ناحا إلا في بركة والدك الحبيب علي، واليوم عندنا الحبيب علي الحبشي
وقوده كل يوم عندنا في المكان. Allah Allah. Wa ba'dal insyad, ini setelah qasidah yang dibawakan oleh Al Habib Abdul Qadir bin Umar Maula Khile. Habib Bakar bilang kepada Habib Alwi, kami ini sebenarnya hanya karena keberkahan ayahmu Al Habib Ali, dan hari ini di pertemuan ini Habib Ali sekarang ada di tengah-tengah kita, hadir di tengah-tengah kita, dan waguduh kulla yaum indana fil makan. Setiap hari, kata Al Habib Abu Bakar, Habib Ali bersama dengan saya di tempat ini. Setiap hari Habib Ali datang menemani saya di tempat ini, kata Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Wa mimma qalahu Al Habib Abu Bakar, ومما قال الحبيب أبو بكر متع الله بحياته متحدثا بالنعمة لما جاءنا الوجع في الرجل جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم يقظه وتعانقت أنا وإياه في هذا المكان وأشار إلى المحل الذي يعتاد الجلوس فيه وسيدنا الفقيه المقدم قد جاء إلى عندنا هنا بعد صلاة العصر يقظه ونحن جالسين على السجادة جاء هو واثنين معه وسيدنا الفقيه المقدم في الوسط وتكلم أحدهم وقال لي هل عرفت هذا وأشار إلى الفقيه المقدم قلت له لا قال هذا جدك الفقيه المقدم رضي الله عنهم ونفعنا بهم في الدارين. Allah Allah Allah. Masya Allah, di antara yang diucapkan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf, mata'allahu bihayatih, beliau tahaddusan bin ni'mah. Kata beliau, suatu saat saya sakit kaki, ya, sakit kaki, lalu datang kepada saya Rasulullah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqadhah, dalam keadaan terjaga, bukan mimpi. Ya, beliau ini sudah sampai di maqam al-ijtima' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadhah, maqamun yatwil maqamat kullaha. Ini sudah paling puncaknya maqam. Kalau sudah seorang wali bisa berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan yaqadhah. Ini maqamnya Al-Haddad, maqamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk Al-Habib Abu Bakar. Wakam minas salafis salih yang mendapatkan maqam seperti ini. Kata Habib Bakar, ketika saya sakit kaki, Nabi SAW datang yaqadhah, kemudian saling berangkulan saya dengan beliau fi hadzal makan. Beliau memberi isyarat fi hadzal makan, di tempat ini, yaitu tempat yang beliau biasa duduk kalau mimpin roha. Ya, tempat yang beliau biasa duduk kalau mimpin roha. Ini makanya dulu saya ingat kakek kami Al-Habib almarhum Al-Habib Muhammad bin Hud As-Saqaf itu kalau didik itu luar biasa, ya. Kami masih kecil waktu itu menyaksikan. Masih kecil, kalau Idul Fitr, ya, Syawal, ada Awad itu di Surabaya sama Gresik. Itu kalau sudah sampai Gresik, masuk rumahnya Habib Abu Bakar, itu Habib Muhammad bin Hud As-Saqaf, kakek kami, itu langsung menuju, pertama yang dituju tempat duduknya Habib Bakar. Yang Habib Bakar mimpin roha itu duduknya di mana, ya, itu yang dituju. Itu diciumi sampai kemudian diusap-usapkan ke wajahnya, ke dadanya, ke tangannya, ke seluruh tubuhnya. Kemudian satu persatu anaknya, cucunya suruh ciumi semua. Ya, sampai beliau bilang, kamu orang ini semuanya tidak tahu, kamu ini bodoh, tidak tahu. Ini dulu tempat duduknya Habib Bakar, dan berkahnya masih melekat, tidak akan hilang. Jadi hal-hal semacam ini, kata beliau, jangan diremehkan. Dan banyak, ya,
di kisah-kisah di kitab-kitab itu berapa banyak kisah-kisahnya wali-wali Allah yang tabarruk, mencari berkah dengan tempat-tempat duduknya orang-orang besar. Itu banyak, dan ini terbukti bahwa tempat itu berkahnya akan terus melekat. Ya, kemudian Habib Bakar meneruskan perkataannya, wa sayyidina al-faqih al-muqaddam qad ja'a indana. Al-faqih al-muqaddam sudah datang kepada saya, kata beliau. Al-faqih al-muqaddam ini sudah datang waktu itu bersama dua orang wali, huwa wathnain ma'ahu wa sayyidina al-faqih al-muqaddam fil wasat. Sayyidina al-faqih al-muqaddam di tengah. Ya, wa takallama ahadu wa qala li hal arafta hadha wa asyara ila al-faqih al-muqaddam. Qultu lahu la, qala hadha jadduk al-faqih al-muqaddam wa nafa'ana radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihim fid darain. Ada yang tanya sama Habib Bakar, tahu enggak kamu yang di tengah ini siapa? Kalau enggak tahu, ini kakekmu al-faqihul muqaddam. Al-faqihul muqaddam radhiyallahu anhu. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dengan beliau-beliau fid darain, yani fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Khalas, nahna kita habaib para sadah, kita sudah tidak butuh panutan-panutan lain lagi. Ya, kita sudah punya onta, kita sudah punya kaidah, kita sudah punya dustur, kita sudah punya imam. Khalas, ma nahtaj wala na'ba dengan yang lain-lain. Kami tidak mau ikut-ikutan ormas, tidak mau ikut-ikutan politik, kami tidak mau ikut campur urusan orang lain. Natadakhal fi umurin nas, dan kami minta wala tatadakhalu fi umurina, kalian juga jangan ikut campur urusan kami. Khalas, kita sudah lengkap bagi kami. Di salaf kita ilm, akhlak, amal, semuanya ada. Ya, ada semuanya, wilayah semuanya ada, lengkap. Tidak perlu cari dari yang lain-lain, tidak perlu ambil dari thariqah yang lain-lain, cukup ambil dari salaf-salaf kamu, sudah lengkap semuanya. Kamu mau cari apa, ada semua di situ. Semuanya ada, lengkap. Mulai ilmu, amal, akhlak, karamah, kullu mawjud. Dan kita sudah tidak butuh yang lain-lain. Ya, yang mau bersama kita, kita ucapkan ahlan wa sahlan, dan kita akan sambungkan dengan sanadnya salaf kita dengan guru-guru kita. Yang tidak mau dengan kita, tidak ada masalah, dan kita hormati. Silakan jalan dengan caramu sendiri. Silakan kamu jalan dengan caramu sendiri. Silakan ikuti panutanmu sendiri. Kami tidak akan ikut campur. Kami hargai, kami hormati selama Anda menghormati kami. Khalas. Ya, kita sudah punya panutan Al-Imamul Haddad sampai nyambung ke Al-Faqihul Muqaddam, sampai yang akhir-akhir ini. Ya, yang di Pasuruan ada Al-Habib Ja'far bin Syekhana Segaf, di Gresik ada Al-Habib Abu Bakar, dan yang lain-lain. Ini mereka semuanya yang meneruskan dari salafnya. Mereka adalah khalaf min salafihim, dan itu yang akan kita pegang teguh sampai kita mati. Kita tidak akan lepaskan. Ya, dan kita para sadah, para habaib, khuliqna li naf'il ummah. Kita diciptakan untuk memberi manfaat kepada umat, bukan untuk yang lain-lain. Khalas. Mama, kita tidak untuk mencari muhibbin, tidak. Kita tidak butuh gila dihormati, tidak. Kita tidak mau, bukan cari supaya dihabibkan orang, tidak. Kita tidak nyuruh orang, tidak bayar orang untuk nyium tangan kita, tidak. Ya, hadza kullu yang menggerakkan Allah Ta'ala.
yang menggerakkan Allah Ta'ala. Jadi kita bukan cari itu, tapi justru kalau perlu kita jadi sandalnya umat, kalau perlu kita jadi sandalnya masyarakat, kita yang akan khidmat kepada umat. Dan itu memang tujuan kita, berada menjadi orang-orang yang intisab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khalas, ada zamanul fitnah. Ini zaman sudah fitnah, sudah banyak macam-macam adu domba sana sini. Khalas, kita tidak mau ikut-ikut. Banaskut, kita tidak mau ikut-ikut dalam dalam kekisruan ini, dalam keruwetan ini. Kita mau kembali ikuti tariqah salafina wa abaina wa ajdadina. Khalas, ini sudah cukup buat kita. Dan insya Allah kami yakin hanya itu satu-satunya cara yang bisa membuat kita selamat fid dunya wa fil akhirah. Yang gus-gus, yang kiai juga begitu, kami pesan, ikuti ayahnya, ikuti kakeknya, sama, ikuti supaya selamat. Jangan ikut yang aneh-aneh, yang macam-macam, jangan. Ya, ikuti yang lurus-lurus, yang betul-betul di atas garis yang thariqah yang diajarkan oleh para leluhurnya, dan itu sanad yang bersambung, silsilah dhahabiyah, mata rantai emas yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Terakhir ini sudah. Qala Sayyidina al-Habib. Qala Sayyidina al-Habib al-Arif billah Nuruddin wa Imamul Muttaqin Sayyidi Ali bin Muhammad al-Habashi fi kalamihi al-mansur ahwalul arifin min wara'il aql بغد إلا إيمان وتسليم آمنا وصدقنا. قال الجنيد. قال الجنيد التصديق بعلمنا wilayah sughra. Nah, jadi memang ahwalnya orang-orang aulia itu bukan urusannya logika lagi, sudah tidak bisa dipikir dengan akal, ya. Jadi jangan coba-coba mikir dengan akal, cuma butuh iman dan taslim. Amanna wa saddaqna. Kita iman dan kita percaya. Kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, at-tasdiqu bi'ilmina wilayah sughra. Mempercayai, ya, ilmu kita, mempercayai karamah kita, para aulia itu wali kecil. Jadi zaman kalau mau jadi wali kecil gampang, Pak. Kalau mau jadi wali kecil cukup percaya sama wali, sudah cukup. Ya, percaya sama wali zaman sudah jadi wali kecil. At-tasdiq bi ilmina wilayah sughra. Nah, sekarang kita ucapkan bareng-bareng, ya. Saya tuntun panjenengan mengikuti apa yang saya baca. Amanna billah wa ma jaa 'anillah wa ma jaa 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa makhtassallahu bihi awliya'ahu. Allahumma Allahu la yahrimna khaira ma indahu li syarri ma indana. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini yang barusan kita baca ini min kalamil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, sekarang sebagai penutup wa min kalam Sayyidi
ومن كلام سيدي الحبيب أبي بكر في ذلك المجلس مخاطبا الجميع ألوي نحن أرسلنا له وبا نعطيه ما عندنا له وبا نشوفه بالعين وأما القلب كده فيه. ففرح سيدي علوي بهذه البشارة من هذا العارف بالله حتى فاضت عيناه من الفرح. قال العارف بالله لأن تكون في قلب العارف أحسن من أن يكون في قلبك لأنه يتنزل على قلبه ما لا يتنزل على قلبك. Nah, jadi ini sudah terakhir penutup. Kata Habib Abu Bakar, ini sudah akhir. Habib Alwi sudah mau pulang ini. Ya, itu Habib Abu Bakar bilang, Alwi nahnu arsalna luh. Ya, Alwi kami lepaskan, ya, kami lepaskan dan kami utus, ya, seseorang untuk bersamanya, yakni bukan seseorang yang terlihat oleh mata, ya, atau sesuatu yang diutus oleh Habib Abu Bakar untuk bersama Al Habib Alwi. Mungkin ini isyarat juga maqam, ya, mengutus maqam dan lain sebagainya. Wa banu'tihi ma 'indana luh, yang ada di kami akan kami berikan kepada Al Habib Alwi, kata Habib Abu Bakar. Jadi ini sudah jawabannya Habib Abu Bakar atas datangnya Habib Alwi. Wa banashufu bil 'ain, dan kami akan terus mengawasi melihat Al Habib Alwi dengan pandangan mata kami. Wa ammal galab gudufi, kalau hati saya sudah lama terpaut dengan Habib Alwi. Sekarang kami awasi dengan mata kami. Dengan perkataan Habib Bakar ini luar biasa kebahagiaan Al Habib Alwi ini dianggap sebagai bisyarah azimah, ya, dari seorang yang luar biasa. Hatta fadat ainahu minal farah, sampai menetes kedua air matanya karena saking bahagianya Al Habib Alwi bin Ali Al Habsyi. Kemudian para aulia berkata, la an takuna fi qalbil arif ahsana min an yakuna fi qalbik li'annahu yatanazzalu ala qalbih ma la yatanazzalu ala qalbik. Para aulia berkata, kamu berada di dalam hatinya para wali itu lebih baik daripada wali ada di hatimu. Maksudnya, kalau kita di hatinya para wali, ya, pasti akan luar biasa kencang, ya, apa namanya, tanazzulnya, rahmat, kemudian pandangan, perhatian dan seterusnya. Beda kalau wali itu yang ada di hati kita. Jadi gampangnya kita dicintai sama kita mencintai wali, itu lebih tinggi mana? Lebih tinggi kalau kita dicintai. Kalau kita yang dicintai, maka kita mau apapun yang kita harapkan insya Allah makbulin. Beda kalau kita yang cinta. Ya, cinta itu penting, tapi kecintaan kita belum tentu kita membuat kita dicintai oleh mereka. Tapi kalau sudah mereka cinta kepada kita, maka hampir dipastikan kita sudah pasti menjadi orang yang mendapatkan as-sa'adah fid dunya wal akhirah, dan paling tidak akan kecipratan makamnya wali yang mencintai kita. Jadi lebih tinggi makamnya dicintai daripada mencintai. Walaupun mencintai itu penting, mungkin lewat mencintai lama-lama kita menjadi orang yang dicintai. Dan insya Allah kita yakin malam hari ini dengan dengan majelis ini kita yakin bahwa ruhaniyah Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, ruhaniyah Al Habib Alwi bin Ali Al Habsyi dan ayahnya Al Habib Ali Al Habsyi
wa al-madhkurin, semua yang kita sebut, para wali-wali, para aulia, insyaallah ruhaniyahnya hadir bersama kita, sehingga insyaallah kita pulang tidak akan sia-sia, ya. Jangan khawatir, nanti ya makan ya asya dapat ghidaul jasad, tapi juga dapat ghidaul ruh, dapat makanan ruh, makanan untuk jiwa kita, ya, makanan untuk hati kita, untuk batinia kita, dan itu yang tidak kalah pentingnya. Mudah-mudahan berkahnya juga bisa terbagikan kepada keluarga kita di rumah, anak istri kita yang hadir, yang tidak hadir, yang berhalangan, semua Allah la yahrimhum min barakati hadzal majlis. Amin ya rabbal alamin.